Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 1 Tarik, kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran rekayasa dengan tema membuat instalasi listrik rumah tangga sederhana. Di pertemuan kali ini kita lanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu untuk sesi ini adalah poin D, merancang, membuat, dan menyajikan produk instalasi listrik rumah tangga yang sederhana, yaitu KD 4.2. Adapun tujuan pembelajaran anak-anakku, setelah mengikuti sesi ini kalian diharapkan dapat merancang, membuat, dan menyajikan rangkaian instalasi rumah tangga sederhana dengan bahan yang ada di sekitar kita. Anak-anakku, instalasi listrik sangat perlu kita ketahui. Semua gedung yang ada, rumah, hotel, mall, rumah sakit, dan sebagainya, semuanya memerlukan listrik. Tidak sedikit biaya menyewa ahli listrik atau tukang listrik untuk memasangnya. Mengapa hal itu terjadi? Bukankah semuanya itu dapat dipelajari? Untuk itu mari kita belajar instalasi listrik minimal untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain yang membutuhkan tenaga kita. Anak-anakku, perhatikan blok diagram instalasi listrik sederhana berikut ini. Ini hanya ada 6 komponen: 1 stop kontak, saklar, saklar ganda dan saklar tunggal, stop kontak, steker, lampu, dan fittingan. Jika saklar 1 di-on-kan, maka aliran listrik akan mengalir melalui saklar tersebut sehingga aliran listrik menuju ke lampu 1. Begitu juga selanjutnya, jika saklar selanjutnya di-on-kan, maka aliran listrik akan mengalir ke lampu yang 2 sehingga lampu 2 akan menyala. Selanjutnya, jika saklar ganda yang kedua di-on-kan, maka lampu yang ketiga akan menyala. Itu anak-anakku blok diagram instalasi sederhana. Kiranya aliran listrik dan instalasi listriknya dapat kalian pahami. Jika menggunakan saklar 1 bagaimana, menggunakan saklar ganda bagaimana, dan hubungan ke stop kontak bagaimana. Ini kira-kira blok diagram sederhananya. Anak-anakku, adapun keselamatan kerja, perhatikan, gunakan alas kaki agar mengurangi sengatan listrik jika ada kebocoran. 2. Hati-hati dalam bekerja dalam menggunakan peralatan tajam seperti cutter, solder, dan lainnya, hindari kalian terluka. 4. Hati-hatilah dalam bekerja dalam penyambungan kabel, hindari konsleting, hubung singkat, ataupun kabel terkelupas. Gunakan isolasi dengan baik. 4. Kebersihan tempat kerja dan peralatan yang digunakan pada pembuatan hendaknya diperhatikan, baik saat akan mulai maupun setelah selesai melakukan praktek. 5. Bekerja samalah dengan teman terdekat agar lebih ringan biayanya dan lebih banyak pengetahuannya yang dipahami bersama. 6. Matikan atau cabut peralatan listrik setelah digunakan. Dengan anakku, untuk keselamatan kerja yang lain bisa kalian perhatikan juga. Baik anak-anakku, amati video berikut ini. Siapkan alat cutter, tang potong, lem bakar, lem tembak, obeng, spidol, gunting, dan penggaris. Kemudian
Bahannya ini dari kardus atau boleh dari triplek atau dari papan yang lain. Diberi warna supaya lebih menarik, belakangnya putih saja, dan bahannya stop kontak, saklar ganda dan saklar tunggal, fittingan, kabel, steker. Kemudian kalian lubangi kertas pada tempat fittingan atau komponen-komponen yang lain, semuanya dilubangi untuk memasukkan kabel ke sisi belakangnya. Setelah dilubangi semua, kemudian dibaliknya digambari tempat posisi, ini posisi fittingannya, posisi lampu, posisi saklar ganda dan saklar tunggal, dan stop kontak. Kita tulisi supaya tidak keliru: lampu, saklar ganda, kemudian stop kontak. Kemudian diberi alur masuknya aliran listrik. Yang hitam ini anggap saja yang negatif, listrik tidak ada kutub, tetapi lebih baik kita beri tanda merah dan hitam atau positif. Ini jalur negatif menyentuh ke fittingan 1, fittingan 2, dan fittingan 3. Kemudian dari lampu masuk ke dari positif ke stop kontak, ke saklar ganda dan saklar tunggal. Kemudian ini yang saklar ganda ada 4 kaki, saklar tunggal kaki yang 1 dimasukkan ke fittingan berwarna merah, kemudian saklar ganda juga demikian ke fittingan masing-masing. Ini sesuai dengan diagram yang disampaikan sebelumnya. Nah anakku, setelah itu kalian pasang kabel di saklarnya atau dipasang di setiap komponennya. Ini ada yang model sekrup, ada juga yang model dijepit. Ini model di sekrup, bisa kalian buka stop kontaknya. Kemudian ini ada 2 konektornya, pasang kabel 2 di stop kontak, dirapikan. Komponen yang lain saklar gandanya juga dipasang kabel. Nah ini kabelnya karena ada 3, kakinya 4, maka yang 1 di jumper atau dihubungkan, sehingga kakinya nanti penghubung kabelnya tinggal 3 yang keluar. Nah 3 kabel keluar di blok diagram tadi, dan fittingan juga dipasang kabel. Nah, setelah dipasang kabel, dimasukkan ke papannya lewat lubang. Kemudian setelah itu semua dipasang dan dilem, diberi berkat supaya tidak lepas. Sebaiknya menggunakan lem tembak karena langsung kering. Setelah dipasang semua komponen-komponennya, sekarang menyambung instalasi kabelnya. Lebih baik kabelnya berwarna 2 seperti di diagram, blok diagram. Ini saya beri warna biru dan putih. Semua warna biru di sini kita sambung di 3 fittingan. Anggap saja ini yang kabel negatif yang didiakan berwarna hitam tadi. Kemudian diberi kabel keluar untuk masuk ke stekernya. Jangan lupa diisolasi dengan baik agar kalian tidak tersengat listrik.
Kemudian jalur yang positif yang berwarna merah di blok diagram ini berwarna putih kabelnya. Nah, disesuaikan sesuai dengan warna, dia sambungkan masuk ke stop kontak, masuk ke setiap saklar, ya. Setelah selesai semua dirapikan, diisolasi, baru di steker kabel kemeja yang keluar dipasang stekernya. Hati-hati jangan sampai konslet satu dengan yang lain, ada dua kaki itu jangan sampai konslet kabelnya. Oke, setelah dipasang ditutup, dirakitkan kembali, dipasang lampunya. Kemudian kita coba tancapkan ke sumber aliran listrik. Kita coba 1, 2, balik 1, 2, 1. Nah, ini yang 3, 1. Nah, semuanya sudah bisa. Sekarang kita nyoba stop kontaknya. Kita tadi menggunakan lem tembaknya, ada indikator lampu indikator di lem tembaknya. Jika nyala berarti stop kontak berfungsi dengan baik. Baik anak-anakku, demikian tayangan video pembuatan instalasi listrik sederhana. Setelah itu diskusikan dengan temanmu untuk mendapat informasi lebih lanjut dalam merancang dan membuat instalasi rumah tangga sederhana yang lebih baik. Untuk kegiatan akhir semester ini, buatlah rangkaian instalasi listrik sederhana yang lebih baik, atau minimal seperti contoh pada video tersebut. Untuk pedoman dan rubric penilaian ada 2 aspek. 1, praktek. Jika kalian menyelesaikan pembuatan rangkaian instalasi listrik yang lebih baik atau selesai semua, dan pemilihan komponen juga baik di atas standar, maka poinnya 4 atau 100. Jika menyelesaikan pembuatan rangkaian instalasi listrik cukup, pemilihan komponen juga cukup standar, maka poinnya 3 atau sudah baik. 2, jika menyelesaikan pembuatan rangkaian instalasi listrik kurang baik atau tidak selesai, tapi kalian sudah menyelesaikan tapi tidak selesai, dan pemilihan komponen pun hanya sekedar asal-asalan saja, maka poinnya 2 atau nilai cukup. Jika tidak melakukan praktek atau tidak bertanggung jawab, maka nilai kalian kurang. Baik anak-anakku, sebagai laporan seperti biasanya, hasil pelajaran dilaporkan ke Bapak Guru berupa pengumpulan hasil karya atau pengecekan hasil karya, sekedar ditunjukkan ke Bapak Guru. Setelah itu dikirim sesuai dengan petunjuk pada pertemuan ini atau pemberitahuan lebih lanjut atau kesepakatan kita. Baik anak-anakku, demikian materi di sesi ini. Terima kasih, semoga selalu sukses dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.